Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 551. Gelagah putih yang masih saja bergeser itu akhirnya dapat menyaksikan perkemahan pasukan Pajang dari kejauhan. Nampaknya Pajang datang dengan pasukan yang kuat. Di perkemahannya dipasang pertanda kebesaran pasukan Pajang. Umbul-umbul, rontek, panji-panji dan kelebet yang melekat pada tunggul-tunggulnya. Para prajurit Pajang memang datang dengan dada tengadah. Mereka tidak berniat merunduk prajurit Demak yang ada di Sima. Tetapi mereka datang sebagaimana pasukan segelar sepapan. Di perkemahan itu pun nampak api yang dinyalakan cukup besar di tengah-tengah untuk menghangatkan udara. Sementara itu di dapur pun nampak asap mengepul. Ternyata Gelagah Putih dan Rara Wulan hanya sempat tidur beberapa saat saja bergantian. Sebelum fajar, keduanya sudah berbenah diri untuk menyaksikan apa yang terjadi. Gelagah Putih dan Rara Wulan harus bersembunyi lebih rapat lagi ketika mereka sempat melihat dua orang yang merayap beberapa langkah saja di hadapan mereka. Agaknya para petugas sandi dari Demak yang ingin melihat kesiagaan para prajurit Pajang. Para senapati dari Demak tentu memperhitungkan bahwa Pajang akan menyerang pada saat matahari terbit, atau bahkan beberapa saat sebelumnya. Kedua orang prajurit sandi dari Demak itu berhenti tidak terlalu jauh di hadapan Gelagah Putih dan Rara Wulan. Mereka memperhatikan dalam keremangan dini hari, pasukan Pajang yang tengah bersiap-siap untuk menyerang Sima. Tetapi kedua orang itu tidak menunggu terlalu lama. Ketika mereka mendengar suara bende yang ditabuh untuk pertama kalinya, maka kedua orang itu pun segera bergeser kembali ke induk pasukannya, yang sudah bersiap-siap di depan pedukuhan yang paling depan di Kademangan Sima. Agaknya Demak tidak hanya akan mempertahankan padukuhan induk Kademangan Sima, tetapi mereka agaknya akan mempertahankan Kademangan Sima untuk keseluruhan. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun telah bergeser pula. Mereka menempatkan diri mereka sebaik-baiknya, sehingga mereka akan dapat menyaksikan apa yang terjadi meskipun tidak dalam keseluruhan. Tetapi setidak-tidaknya sebagian terbesar dari medan pertempuran. Ketika langit menjadi semakin terang, demikian suara bende yang dibunyikan untuk kedua kalinya terdengar, maka pasukan Demak dan mereka yang mengaku para murid dari perguruan Kedung Jati pun telah bersiap pula. Agaknya mereka tidak mempergunakan isyarat suara bende, agar tidak terjadi salah paham dengan suara bende dari pasukan Pajang. Namun para prajurit Demak telah mempergunakan isyarat anak panah sendaren yang dilontarkan, justru menyesuaikan diri dengan isyarat suara bende dari para prajurit Pajang. Karena itu maka demikian terdengar suara bende yang dibunyikan untuk kedua kalinya, maka beberapa anak panah sendaren pun telah berterbangan. Memang agak mengejutkan, bahwa tiba-tiba pasukan Demak itu telah menegakkan tunggul yang sudah dilekati kelebet-kelebet pertanda kebesaran kelompok-kelompok prajuritnya. Bahkan kemudian beberapa panji-panji pun telah dikibarkan pula pada landean-landean tombak panjang. Agaknya pertanda-pertanda kebesaran itu telah membuat para prajurit Demak serta para murid dari perguruan Kedung Jati menjadi semakin bergelora. Karena itu, ketika terdengar suara bende dari pasukan Pajang dibunyikan untuk ketiga kalinya, justru para prajurit Demaklah yang bersorak gemuruh. Tanpa aba-aba apapun, karena justru mereka menyesuaikan dengan aba-aba pasukan Pajang, prajurit Demak itu pun segera bergerak menyongsong lawannya dengan suara yang gemuruh. Gelagah Putih dan Rara Wulan yang hanya dapat menyaksikan pertempuran itu sebagian saja, menjadi berdebar-debar. Mereka melihat kedua pasukan yang berhadapan itu telah memasang gelar yang utuh. Untuk melindungi seluruh Kademangan Sima, pasukan Demak yang dibantu oleh perguruan Kedung Jati telah memasang gelar yang melebar, Garudang Layang. Sementara itu Pajang yang ingin menembus langsung ke pusat kekuasaan di Sima yang sudah berada di tangan orang-orang Demak itu, justru mempergunakan gelar yang lebih memusatkan segala kekuatan dalam satu lingkaran. Itulah sebabnya Pajang memilih gelar Cakrabiuha. Para senapati Pajang berharap gelarnya akan dapat mengoyak pertahanan pasukan induk gelar lawan yang melebar itu. Namun untuk menghadapi gelar Cakrabiuha, maka gelar Garudang Layang telah memperkokoh pertahanan di induk pasukan, serta pada saat yang tepat, sayap-sayap gelar yang masing-masing dipimpin oleh seorang senapati akan segera menyerang gelar Cakrabiuha di lambungnya. Dengan demikian maka gelar Garudang Layang yang dipasang oleh pasukan Demak akan lebih condong akan bertahan. Namun pada saatnya, sayap-sayapnya akan menjepit gelar yang bulat dari pasukan Pajang. Beberapa saat kemudian, pada saat matahari terbit, kedua gelar itu pun telah berbenturan.
Sorak para prajurit dari kedua belah pihak bagaikan akan meruntuhkan langit. Namun, demikian mereka terlibat dalam pertempuran yang sengit, maka mereka tidak lagi bersorak-sorak. Teriakan-teriakan memang masih terdengar dari antara mereka yang menghentakkan senjata mereka. Pertempuran pun segera menjadi semakin sengit. Kedua belah pihak berusaha untuk dapat menguasai medan. Namun ketika matahari naik sepenggalah, maka pasukan Pajang sempat mendesak pasukan Demak. Induk pasukan Demak kesulitan untuk mempertahankan serangan gelar pasukan Pajang yang langsung menghunjam ke pusat pertahanan. Namun para senapati Demak memang sudah menduga bahwa untuk sementara pasukannya akan terdesak. Karena itu maka senapati yang memimpin gelar pasukan Demak itu pun segera memerintahkan para penghubung untuk memberi isyarat kepada sayap-sayap pasukannya. 4 orang penghubung serentak telah melontarkan anak panah sendaren ke langit. 2 ke arah sayap kiri dan 2 ke arah sayap kanan. Perintah itu pun segera ditanggapi oleh para senapati yang memimpin sayap-sayap pasukan dalam gelar Garudang Layang itu. Bahkan para senapati yang berada di sayap gelar itu menganggap bahwa justru perintah itu sudah agak terlambat. Mereka yang menghentakkan senjata mereka. Karena itu, selagi pasukan dalam gelar Cakra Biuha itu ingin menembus induk pasukan dalam gelar Garudang Layang itu, maka Garuda itu seolah-olah telah mengepakkan sayapnya. Sayap-sayap gelar Garudang Layang itu pun dengan garangnya telah menyerang lambung Cakra Biuha. Para senapati Pajang memang telah memperhitungkan bahwa sayap itu akan segera menyerang lambung. Gelar Cakra Biuha itu pun bagaikan menggeliat. Pasukan yang berada di lambung dan bagian belakang gelar Cakra Biuha itu pun segera menyongsong gerak sayap pasukan Demak dalam gelar Garudang Layang itu. Demikianlah, pertempuran menjadi semakin sengit. Namun gerak maju pasukan Pajang pun terhenti. Kedua pasukan itu bertahan di garis benturan itu untuk beberapa lama. Kedua belah pihak telah mengerahkan kekuatan mereka masing-masing. Gelagah Putih dan Rarawulan menjadi tegang. Pasukan Demak serta pasukan Pajang itu pun segera mengerahkan segala kekuatan dalam gelar mereka masing-masing. Sementara itu matahari pun telah menjadi semakin tinggi. Panasnya terasa bagaikan menyengat kulit. Ketika matahari mencapai puncaknya, kedua belah pihak telah sampai ke puncak kemampuan mereka pula. Namun masih belum nampak pasukan manakah yang akan berhasil mengalahkan lawan mereka. Dalam pada itu, tiba-tiba saja pasukan Pajang telah menghentak dengan sisa kekuatan dan tenaga mereka. Ketika matahari turun ke sisi barat, perlahan sekali pasukan yang sedang bertempur itu mulai beringsut. Para senapati dari Demak pun menjadi cemas. Karena itu maka dengan isyarat sandi, senapati tertinggi dari pasukan Demak itu pun telah menjatuhkan perintah kepada para penghubung. Sejenak kemudian, beberapa anak panah sendaren pun telah berterbangan, justru dilontarkan ke padukuhan terdekat tetapi masih terangkum dalam lingkup Kademangan Sima. Ternyata isyarat itu diberikan kepada pasukan cadangan yang masih berada di padukuhan. Pasukan cadangan itu disiapkan untuk menahan gerak maju pasukan Pajang, jika ternyata pasukan Demak terdesak. Tetapi senapati tertinggi Demak di Sima menganggap bahwa pasukan cadangan itu tidak usah menunggu, namun mereka harus segera menuju ke medan. Demikianlah, sejenak kemudian pasukan cadangan dari Demak dan perguruan Kedung Jati telah berlari-lari keluar dari padukuhan untuk segera bergabung di induk pasukan Demak yang masih tetap bertahan pada gelar Garudang Layang. Dengan demikian maka pasukan Demak dalam gelar Garudang Layang itu telah mendapatkan tenaga yang masih segar. Selain dengan demikian maka jumlah mereka pun segera bertambah. Pasukan Pajang pun telah mengerahkan segenap kemampuan mereka. Para prajurit yang berada di ekor gelar Cakra Biuha pun telah mendesak maju dan tampil pula di lambung, untuk melawan kepak sayap pasukan Demak dalam gelar Garudang Layang. Meskipun demikian, ternyata bahwa pasukan Demak serta para pengikut Ki Sabalintang itu justru menjadi terlalu kuat bagi pasukan Pajang. Ketika matahari semakin turun, maka sulit bagi pasukan Pajang untuk tetap bertahan dalam gelar Cakra Biuha yang semakin terjepit. Karena itu maka semakin lama pasukan Pajang pun menjadi semakin terdesak surut. Para senapati Pajang masih berusaha untuk bertahan dan tetap dalam keutuhan gelarnya. Namun tekanan para prajurit Demak terasa menjadi semakin mendesak. Senapati Demak yang memimpin seluruh pasukan dalam gelar Garudang Layang itu adalah seorang yang pilih tanding. Dalam pertempuran yang sengit, Senapati Demak itu berhasil berhadapan dengan Senapati Pajang yang memimpin seluruh pasukannya dalam gelar Cakra Biuha. Keduanya pun telah terlibat dalam pertempuran yang semakin lama menjadi semakin sengit.
Namun semakin lama semakin jelas bahwa Senapati Pajang itu menjadi semakin terdesak. Rara, apakah kita hanya akan tetap menjadi penonton saja sampai akhir dari pertempuran itu? Apa yang dapat kita lakukan, Kakang? Aku akan memasuki arena pertempuran. Bagaimana Kakang dapat melakukannya? Aku akan memegang pertanda yang aku terima dari Mataram. Aku akan menyatakan diri di hadapan para prajurit Pajang. Apakah mereka sempat memperhatikan pertanda yang Kakang lekatkan pada ikat pinggang itu? Aku akan memegangi ikat pinggangku, agar pertanda itu dapat dilihat dengan jelas. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Kau ikut bersama aku. Kenakan pakaian khususmu. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun segera mempersiapkan dirinya. Keduanya merayap melingkar sampai ke belakang gelar cakra Byuha yang semakin terdesak mundur. Bahkan hampir saja gelar cakra Byuha itu pecah, karena Senapati yang memimpin seluruh pasukan itu pun menjadi semakin terdesak, sehingga ia tidak sempat lagi berbuat sesuatu bagi gelarnya. Bahkan nyawanya sendiri pun sudah terancam. Segores-segores luka telah mengoyak kulitnya, sehingga darah pun telah menitik membasahi bumi Sima yang sedang diperebutkan itu. Dalam keadaan yang gawat itu, dalam gerak mundur yang menjadi semakin cepat, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan telah bergabung dengan gelar cakra Byuha itu. Ketika seorang prajurit menyapanya, maka Gelagah Putih pun segera menunjukkan pertanda yang diterimanya dari Mataram. Kau petugas dari Mataram? Ya. Beri aku kesempatan melawan senapati tertinggi dari Demak itu. Dengan demikian maka senapatimu akan sempat memimpin gerak mundur gelar ini agar tidak pecah. Jika gelar ini pecah, maka korban akan tidak terhitung lagi. Prajurit yang hampir berputus asa itu tidak sempat berpikir lebih jauh. Ia pun kemudian membawa Gelagah Putih dan Rara Wulan, menguak gelar cakra Byuha yang semakin terjepit dari arah depan, sayap kiri dan sayap kanan itu, menemui senapatinya yang sudah hampir tidak berdaya lagi. Ketika seorang pengawal senapati yang sudah semakin terdesak itu mencoba untuk menghentikannya, maka sekali lagi Gelagah Putih menunjukkan pertanda yang dibawanya dari Mataram. Apa yang akan kau lakukan? Bertanya pengawal yang sudah terluka bahkan cukup parah itu. Serahkan senapati tertinggi dari Demak itu kepadaku. Ia seorang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Kau lihat bahwa senapati tertinggi dari Pajang itu mengalami kesulitan. Bahkan gelar ini pun sudah hampir pecah karenanya. Gelagah Putih tidak menjawab. Ia tidak mau kehilangan waktu yang sangat berharga itu. Karena itu maka ia pun segera meloncat ke samping senapati tertinggi Pajang yang sudah tidak berdaya. Tepat pada waktunya, Gelagah Putih mengayunkan ikat pinggangnya menangkis ayunan pedang senapati tertinggi Demak, yang hampir saja membelah dada senapati Pajang. Setan alas! Siapakah kau yang berani menggangguku? Apakah kau juga ingin membunuh diri, atau membiarkan kematianmu sebagai tumbal bagi senapati Pajang yang sudah tidak berdaya itu? Gelagah Putih pun memperlihatkan pertanda yang dibawanya sambil berkata, Aku telah mengemban tugas untuk memerintahkan kepadamu agar menarik pasukanmu. Perintah siapa? Kau lihat pertanda ini? Pertanda yang diberikan oleh Ki Patih Mandaraka atas nama Kanjeng Sultan Hanyakrawati. Senapati Demak itu termangu-mangu sejenak. Namun katanya, jangan turut campur. Orang-orang Pajanglah yang telah menyerang kami lebih dahulu. Kita akan membicarakannya nanti. Tetapi tarik pasukanmu, agar pertempuran ini berhenti. Senapati dari Demak itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian seorang yang berwajah garang berteriak. Persetan dengan Mataram. Kalian akan melawan Mataram? Kau dan orang-orang Pajang tentu akan menjebak kami. Jika kami menghentikan pasukan kami dan apalagi menarik mundur, maka mereka akan menerjang kami dengan buasnya, sehingga akhirnya kamilah yang akan menjadi korban. Aku juga akan menghentikan pasukan Pajang. Pertempuran ini akan berhenti sampai di sini. Aku tidak peduli, teriak orang berwajah garang. Bunuh saja orang Mataram itu. Kau siapa? Bertanya Gelagah Putih. Kau tidak mengenakan pakaian serta ciri-ciri prajurit Demak. Aku senapati yang memimpin pasukan dari perguruan Kedung Jati. Gila! Kaulah yang tidak berhak ikut campur. Biarlah senapati pasukan Demak mengambil keputusan. Namun agaknya senapati dari Demak itu pun sudah terpengaruh pula oleh sikap orang berwajah garang itu. Karena itu maka senapati Demak itu justru berteriak. Hancurkan pasukan Pajang!
Jangan sia-siakan kesempatan ini. Bunuh semua orang yang ada di dalam gelar cakra Byuha, yang sudah kita jepit dengan sayap-sayap gelar Garuda Layang. Gelagah Putih tidak mempunyai pilihan lain. Kepada Rara Wulan ia pun berkata, selesaikan orang yang mengaku senapati dari perguruan Kedung Jati itu. Baik, Kakang. Aku akan berbicara lagi dengan senapati dari Demak ini. Tidak ada yang harus dibicarakan. Apakah kau sadari, bahwa jika kau tidak tunduk kepada perintah Mataram serta atas namanya, berarti bahwa kau telah memberontak? Kalian tidak berhak memerintah kami. Demak adalah bagian dari keutuhan Mataram. Karena itu maka Demak, termasuk segala jajaran yang berada di bawahnya, harus tunduk kepada Mataram. Cukup. Sekarang kau akan mati. Kau telah mengganggu langkah terakhirku untuk membunuh Senapati Pajang yang tidak lebih dari seekor tikus kecil. Gelagah Putih pun segera bersiap. Tetapi ia masih menggeram. Kau sadari bahwa hukuman bagi seorang pemberontak adalah hukuman mati? Aku tidak mengakui wewenang Mataram untuk menghukum seorang perwira prajurit Demak. Aku tidak memerlukan pengakuanmu. Jika kau berkeras menolak perintahku, maka akulah yang akan membunuhmu. Senapati Demak itu menjadi sangat marah. Ia pun segera meloncat menyerang Gelagah Putih. Sambil meloncat menghindar, Gelagah Putih pun berkata kepada Senapati Pajang, selamatkan gelarmu. Jika kau harus mundur, kau dan prajurit-prajuritmu harus tetap berada dalam gelar. Senapati dari Pajang itu menyadari bahwa jika gelar pasukannya pecah, maka korban akan semakin bertambah banyak. Karena itu, dalam keadaan luka, Senapati Pajang itu berusaha untuk meneriakkan aba-aba agar gelar pasukannya tetap utuh. Sementara itu Rara Wulan telah berhadapan dengan orang yang berwajah garang, yang mengaku senapati pasukan dari perguruan Kedung Jati. Apakah kau benar murid perguruan Kedung Jati? Bertanya Rara Wulan. Ya. Aku adalah murid terpercaya dari perguruan Kedung Jati, yang ditugaskan untuk mendampingi pasukan dari Demak. Siapa namamu? Buat apa kau tanyakan namaku? Aku adalah murid terbaik dari perguruan Kedung Jati. Tetapi aku masih tetap berdiri pada jalur jalan lurus yang diletakkan oleh para pimpinan perguruan Kedung Jati. Sekarang, apalagi di bawah pimpinan Sabalintang, perguruan Kedung Jati telah keluar dari garis perjuangan yang diletakkan sejak semula. Jangan membual. Jika kau benar murid dari perguruan Kedung Jati, katakan siapa gurumu. Sekar Mirah. Sedangkan Bokayu Sekar Mirah adalah murid Ki Sumangkar. Karena itu maka aku telah menguasai ilmu dari aliran perguruan Kedung Jati. Omong kosong. Sekarang kita buktikan. Sedangkan jika benar kau memang murid dari perguruan Kedung Jati, maka aku memang sedang dalam tugas membabat dahan dan ranting-ranting dari perguruan Kedung Jati yang keluar dari nilai-nilai watak dan sifatnya. Semua itu omong kosong. Sekarang bersiaplah untuk mati. Apalagi kau seorang perempuan. Betapapun tinggi ilmumu, namun kau tidak akan mampu mengimbangi ilmuku. Demikianlah, Rara Wulan pun telah menapak ke dalam lingkaran pertempuran melawan orang berwajah garang yang mengaku murid dari perguruan Kedung Jati, bahkan senapati pasukan dari Kedung Jati yang berada di arena pertempuran itu. Dalam pada itu, kesempatan Senapati Pajang untuk berada di antara prajurit-prajuritnya memang dapat mempengaruhi keadaan, sehingga pasukan Pajang masih tetap mampu bertahan dalam keutuhan gelar perangnya. Namun pasukan Pajang itu masih saja mengalami kesulitan untuk bertahan. Perlahan-lahan pasukan Pajang dalam gelar cakra Byuha itu terdesak surut. Namun mati-matian Senapati Pajang yang terluka itu harus berjuang keras untuk mempertahankan gelarnya. Senapati Pajang itu sendiri telah berada di sayap kiri pasukannya yang mengalami tekanan terberat. Kemudian senapati pengapitnya, yang semula bertempur melawan orang yang mengaku senapati pasukan dari perguruan Kedung Jati itu, berada di sayap kanan. Keduanya sudah terluka, tetapi keduanya telah melupakan luka-luka di tubuh mereka. Dengan sisa-sisa tenaganya, mereka berusaha mempertahankan agar gelar cakra Byuha itu tidak pecah. Sementara itu Rara Wulan masih bertempur dengan orang yang mengaku murid terpercaya dari perguruan Kedung Jati itu. Dengan garangnya orang itu menyerang Rara Wulan dan berniat untuk menghentikan perlawanannya dalam waktu singkat. Selanjutnya, senapati dari perguruan Kedung Jati itu ingin segera memecah gelar cakra Byuha dari pasukan Pajang dan menghancurkan para prajurit Pajang sampai lumat. Tetapi ternyata perempuan itu telah menghalanginya.
Dengan tangkasnya pula Rara Wulan melawan orang yang mengaku murid perguruan Kedung Jati itu dengan ilmu yang menunjukkan ciri-ciri dari aliran ilmu perguruan Kedung Jati. Orang itu mulai menjadi bimbang. Ia sudah mendengar nama besar Ki Sumangkar, yang merupakan salah seorang pemimpin terbaik dari perguruan Kedung Jati. Namun sejak itu pula telah nampak warna-warna jernih dan buram yang terdapat dalam perguruan Kedung Jati. Pertempuran di antara kedua orang yang sama-sama menunjukkan ciri-ciri aliran perguruan Kedung Jati itu berlangsung dengan sengitnya. Tetapi Rara Wulan telah menempa dirinya dengan laku yang luar biasa, sehingga bobot ilmunya, meskipun ia masih berusaha untuk tetap dikenal sebagai murid perguruan Kedung Jati, menjadi semakin menyulitkan lawannya. "Menyerahlah," berkata Rara Wulan. "Aku harus mengadilimu. Kau telah keluar dari jalan yang sebenarnya harus ditempuh oleh murid-murid perguruan Kedung Jati." "Omong kosong. Aku mengemban tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan tertinggi dari perguruan Kedung Jati. Aku mengemban tugas dari Ki Sabalintang. Kalau benar kata-katamu, bukan hanya kau yang harus diadili, Ki Sabalintang pun juga harus diadili." "Gila. Kau sudah meremehkan nama pemimpin tertinggi dari perguruan Kedung Jati. Ki Sabalintanglah yang telah merusak citra dari perguruan Kedung Jati. Seharusnya perguruan Kedung Jati menyinarkan cahaya yang dapat membantu menerangi kegelapan di sekitarnya. Sekarang justru sebaliknya, Ki Sabalintang telah menyebarkan kegelapan itu sendiri. Persetan kau, perempuan celaka!" Keduanya pun telah terlibat lagi dalam pertempuran yang semakin sengit. Ketika orang yang mengaku murid terpercaya dari perguruan Kedung Jati itu menyerang Rara Wulan dengan goloknya yang besar, yang diputarnya seperti baling-baling, maka Rara Wulan pun telah mempergunakan selendangnya. Lawannya itu pun segera menjadi bingung. Ternyata tenaga dalam Rara Wulan itu sangat besar. Meskipun wujudnya Rara Wulan adalah seorang perempuan, namun orang itu harus mengakui bahwa ia semakin lama menjadi semakin terdesak. Rara Wulan memutar selendangnya dengan cepat, sehingga seakan-akan tubuhnya telah dilapisi dengan kabut tipis namun yang tidak tertembus oleh senjata lawannya. Bahkan ketika ujung selendang itu menyentuh kulit lawannya, maka segores luka telah menganga. Seakan-akan kulitnya itu telah tergores oleh pedang yang tajamnya 7 kali tajam pisau pencukur. Orang itu berteriak marah. Dihentakannya ilmunya dengan segenap sisa kekuatan dan kemampuan yang ada padanya. Namun ternyata ilmu perempuan itu beberapa lapis lebih tinggi. Rara Wulan dengan cepat telah mendesak orang itu, sehingga orang itu menjadi semakin sulit untuk menghadapinya. Meskipun demikian Rara Wulan tidak menjadi lengah. Jika orang itu benar-benar murid kepercayaan dari perguruan Kedung Jati, maka tiba-tiba saja orang itu akan dapat melontarkan ilmu pamungkasnya. Tetapi Rara Wulan sama sekali tidak melihat tanda-tanda bahwa orang itu akan melontarkan ilmu andalan perguruan Kedung Jati. Dengan demikian maka pertarungan itu pun semakin menjadi berat sebelah. Orang yang mengaku senapati dari perguruan Kedung Jati itu menjadi semakin tidak berdaya. Keadaan itu ternyata sangat mempengaruhi gairah murid-murid perguruan Kedung Jati yang dipimpinnya. Dalam keadaan yang sangat terjepit, maka senapati dari perguruan Kedung Jati itu pun telah memberikan isyarat agar saudara-saudara seperguruannya datang membantunya. Meskipun 2 orang murid perguruan Kedung Jati yang lain telah bergabung dengan senapatinya itu, namun mereka masih saja tidak mampu menahan Rara Wulan. Apalagi orang yang mengaku senapati itu lukanya menjadi semakin parah. Selendang Rara Wulan yang menghentak dadanya bagaikan telah menghentikan nafasnya. Ketika beberapa orang lagi berniat untuk bergabung dengan orang yang mengaku kepercayaan perguruan Kedung Jati itu, maka prajurit-prajurit Pajang pun telah berusaha menghalanginya. Sementara itu senapati dari perguruan Kedung Jati serta kedua orang saudara seperguruannya itu pun menjadi semakin terdesak. Rara Wulan memang menjadi semakin bersungguh-sungguh. Apalagi ketika kedua orang murid Kedung Jati itu telah bergabung. Namun Rara Wulan pun kemudian meyakini bahwa para murid Sabalintang itu belum benar-benar menguasai ilmu perguruan Kedung Jati sampai tuntas. Karena itu maka sekali lagi Rara Wulan berkata, "Ini kesempatanmu terakhir untuk menyerah. Persetan! Sebentar lagi gelar cakra Biuha itu akan pecah. Kami akan segera menumpas para prajurit Pajang." Jawaban murid perguruan Kedung Jati itu ternyata telah memperingatkan Rara Wulan bahwa ia harus segera menyelesaikan lawannya. Ia berpacu dengan waktu. Jika gelar para prajurit Pajang itu lebih dahulu pecah, maka pengaruh keberadaannya di medan tidak akan begitu besar.
Bahkan mungkin ia sendiri akan mengalami kesulitan. Karena itu maka Rara Wulan pun segera menghentakkan ilmunya. Selendangnya bergerak semakin cepat. Ketika orang yang mengaku kepercayaan Ki Sabalintang itu mencoba meloncat sambil menjulurkan goloknya ke arah dada Rara Wulan, maka ujung selendang Rara Wulan pun telah menebas dengan cepat. Ketika ujung selendang itu menggores dada lawannya, maka dada itu pun telah menganga oleh luka. Orang yang mengaku kepercayaan Sabalintang itu berteriak keras sekali. Tetapi justru saat ia menghentakkan sisa kekuatannya untuk berteriak, maka darah bagaikan ditumpahkan dari luka-lukanya itu. Sejenak kemudian orang itu pun terpelanting jatuh, dan tubuhnya pun kemudian telah terbaring di tanah. Kedua orang saudara seperguruannya telah menyerang Rara Wulan dari dua arah. Tetapi selendangnya yang berputar telah menyambar keduanya, sehingga keduanya terlempar jatuh terbaring. Punggung mereka pun rasa-rasanya bagaikan menjadi patah. Prajurit Pajang yang melihat senapati para murid perguruan Kedung Jati itu terkapar, mereka pun segera berteriak, didahului oleh pemimpin kelompok prajurit yang berada di wajah gelar cakra biuha itu. Pemimpin kelompok itu menyadari bahwa sorak prajurit-prajuritnya akan sangat berpengaruh terhadap gejolak jiwani para prajurit yang sedang bertempur itu. Demikian pemimpin kelompok itu bersorak, maka prajurit-prajuritnya pun bersorak pula. Sorak para prajurit itu benar-benar menggetarkan medan. Beberapa orang saudara seperguruan senapati kepercayaan Ki Sabalintang itu pun berusaha untuk merebut tubuhnya yang sudah tidak bernafas lagi. Sementara itu, kematiannya telah menguncupkan keberanian saudara-saudara seperguruannya. Apalagi Rara Wulan masih saja bertempur dengan garangnya di antara para prajurit Pajang yang mempergunakan saat kematian senapati itu dengan sebaik-baiknya. Pemimpin kelompok prajurit Pajang itu nampaknya menguasai tugasnya bukan saja dalam mengatur gelar, tetapi juga mengerti bagaimana memanfaatkan saat-saat yang dapat mempengaruhi pertempuran itu dari beberapa sisi. Karena itu maka ia masih saja berteriak-teriak, untuk memancing agar prajuritnya yang sudah hampir kehilangan harapan itu dapat bangkit kembali. Sebenarnya lah bahwa terjadi gejolak di induk pasukan Demak dalam gelar Garudang Layang itu. Sementara itu, Senapati Demak yang memimpin gelarnya justru menjadi semakin terdesak oleh Gelagah Putih. Sambil memberikan tekanan ke Wadagan, Gelagah Putih masih sempat menunjukkan pertanda yang diterimanya dari Mataram sambil berkata lantang. Terakhir aku memperingatkanmu. Tarik pasukanmu. Aku berjanji untuk menghentikan pasukan dari Pajang. Jika tidak, maka aku menganggapmu sebagai pemberontak. Dan karena itu aku datang untuk menjatuhkan hukuman mati kepadamu. Senapati pasukan Demak itu menggeram marah. Tetapi ia tidak dapat ingkar bahwa orang yang membawa pertanda dari Mataram itu adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Meskipun demikian, pemimpin prajurit Demak itu tidak mau menyerahkan dirinya. Ia masih saja bertempur dengan garangnya. Namun keseimbangan pertempuran itu sudah berubah. Sayap-sayap gelar Garudang Layangnya tidak lagi terasa menjepit lambung gelar cakra biuha pasukan Pajang. Keberadaan Senapati Pajang di lambung gelarnya memang sangat mempengaruhi keseimbangan pertempuran. Senapati lain yang semula memimpin lambung gelar cakra biuha itu pun bertempur seperti harimau yang terluka. Bersama dengan senapati seluruh pasukan Pajang, meskipun sudah terluka, ia sempat mendesak Senapati Demak yang memimpin sayap gelarnya. Demikian pula pada lambung yang lain. Senapati yang semula bertempur melawan kepercayaan Ki Sabalintang itu telah menggetarkan pertempuran di lambung gelarnya. Bagaimanapun juga, pengaruh seorang senapati dalam perang gelar sangat besar bagi prajurit-prajuritnya. Senapati Demak yang terdesak itu pun sangat mempengaruhi medan. Apalagi ketika tubuhnya mulai dilukai ikat pinggang Gelagah Putih, maka perlawanannya menjadi semakin surut. Meskipun demikian, kemarahan yang tidak terkendali masih saja membakar jantungnya. Ia menganggap bahwa kedatangan orang Mataram itu telah mengacaukan bayangan kemenangan yang sudah ada di depan hidungnya. Karena itu maka orang Mataram itu harus dibunuhnya. Namun tidak mudah bagi Senapati Demak itu untuk mengalahkan Gelagah Putih. Bahkan semakin lama Senapati Demak itu semakin terdesak. Dalam keadaan yang sangat sulit, maka Senapati Demak itu tidak mau menunda-nunda akhir dari pertempuran itu. Ia harus segera menghentikan perlawanan orang Mataram itu. Meskipun semakin lama ia menjadi semakin terdesak, namun ia tidak yakin bahwa orang Mataram itu akan mampu menahan aji pamungkasnya.
Karena itu, ketika Senapati Demak itu tidak mempunyai kesempatan lagi dalam pertempuran itu, maka ia pun segera meloncat surut untuk mengambil ancang-ancang. Beberapa orang prajuritnya yang terdesak tahu pasti apa yang akan dilakukan oleh senapatinya itu. Karena itu maka mereka pun segera menempatkan diri. Demikian orang Mataram itu dikenai Aji Pamungkas dan terlempar jatuh, maka mereka pun akan bersorak dan sekaligus menyerang orang-orang Pajang seperti banjir bandang. Orang-orang Pajang itu tentu akan kehilangan segala harapan, sehingga mereka akan dengan mudah dapat dilumatkan. Sementara itu Gelagah Putih yang melihat lawannya mengambil ancang-ancang, tahu pasti bahwa Senapati Demak itu akan menyerangnya dengan Aji Pamungkasnya. Karena itulah maka Gelagah Putih tidak mau kehilangan kesempatan. Ia tidak tahu seberapa tinggi tataran kekuatan Aji Pamungkas Senapati dari Demak itu. Karena itu, demikian orang itu melepaskan Aji Pamungkasnya, yang berwujud bagaikan gumpalan lidah api yang menjulur dan kemudian terbang ke arah Gelagah Putih, maka Gelagah Putih pun telah melepaskan Aji Pamungkasnya pula. Seleret sinar meluncur dari telapak tangan Gelagah Putih, membentur gumpalan lidah api yang dilepaskan oleh Senapati Demak itu. Sebuah benturan yang menggetarkan telah terjadi. Namun tingkat kemampuan Senapati dari Demak itu masih beberapa lapis di bawah kemampuan Gelagah Putih. Karena itu, ketika benturan itu terjadi, Gelagah Putih memang tergetar, tetapi ia tidak terdorong surut. Sementara itu Senapati Demak itu telah terlempar beberapa langkah. Tubuhnya terbanting di tanah. Ternyata Senapati Demak itu tidak lagi sempat menggeliat. Demikian benturan itu terjadi, maka seluruh isi dadanya bagaikan menjadi lumat. Tulang-tulang iganya bagaikan berpatahan. Yang kemudian bersorak adalah para prajurit Pajang, gelora sorak mereka bagaikan mengguncang bumi tempat mereka berpijak. Kematian Senapati Demak bagaikan tubuh yang telah kehilangan tulang-tulangnya. Gelora jiwa pasukannya untuk bertempur dan menghancurkan prajurit Pajang, bagaikan terbang dihembus angin prahara. Beberapa orang prajurit Demak segera berusaha menyingkirkan tubuh Senapatinya dan membawanya ke belakang garis pertempuran. Tetapi prajurit Pajang tidak melewatkan kesempatan itu. Satu saat yang sangat menentukan tidak boleh dilewatkan. Karena itu, yang kemudian bersorak tidak hanya prajurit Pajang yang ada di bagian depan gelar cakra biuha yang hampir saja pecah itu, tetapi semua prajurit Pajang pun telah bersorak, meskipun mereka yang berada di belakang masih belum tahu apa yang telah terjadi. Namun sejenak kemudian seorang penghubung telah menyampaikan berita itu ke bagian belakang gelar cakra biuha, yang telah melibatkan diri bertempur bersama-sama para prajurit Pajang yang berada di lambung. Kematian dua orang senapati yang menjadi kebanggaan para prajurit Demak itu telah membuat seluruh pasukannya menjadi sangat gelisah. Apalagi mereka yang berada di induk pasukan itu tidak ada yang mampu untuk menahan Gelagah Putih dan Rara Wulan, yang bertempur bersama-sama para prajurit dari Pajang. Akhirnya, bukan gelar cakra biuha dari Pajang yang pecah, tetapi gelar Garudang Layang dari Demaklah yang kemudian terdesak surut. Namun para pemimpin kelompok prajurit Demak serta mereka yang mengaku para murid dari perguruan Kedung Jati itu berusaha sekuat tenaga agar mereka bergerak mundur dalam gelarnya yang masih utuh. Baru ketika mereka sudah hampir sampai di padukuhan, gelar Garudang Layang itu pun telah terpecah. Tetapi para prajurit itu pun dengan cepat menyelinap ke dalam padukuhan yang terdekat. Sementara itu Gelagah Putih telah meneriakkan aba-aba agar pasukan Pajang tidak mengejar mereka. Baik dalam gelar cakra biuha, atau dalam gelar yang lain seperti gelar Gelatik Neba, untuk memburu para prajurit Demak yang bagaikan hilang di padukuhan. Para senapati dan pemimpin kelompok prajurit Pajang dengan susah payah telah menahan pasukan mereka agar tidak memasuki padukuhan, karena mereka tidak mengenal medannya sebaik para prajurit Demak yang telah menyusup ke dalamnya. Dengan demikian pasukan Pajang yang masih dalam tatanan gelar cakra biuha itu berhenti di hadapan padukuhan yang masih termasuk dalam lingkungan Kademangan Sima itu. Senapati Pajang yang memimpin pasukan Pajang itu pun kemudian telah menemui Gelagah Putih. Dengan lantang ia pun berkata, "Kenapa kita tidak langsung memasuki Kademangan Sima? Bukankah pasukan Demak itu sudah kehilangan kemampuannya untuk melawan pasukan kami? Kalian tidak akan mungkin dapat memasuki Sima dalam keadaan yang memungkinkan kalian untuk menguasai Sima," jawab Gelagah Putih. "Kenapa? Kau sadari bahwa pasukanmu sebenarnya sudah sangat parah. Hanya karena gertakan terakhir dengan terbunuhnya kedua orang senapati tertinggi dari Demak dan perguruan Kedung Jati itu sajalah, kalian dapat mendesak gelar pasukan Demak.
Tidak. Jika kita sempat memburu mereka, maka kita akan menghancurkan mereka di Kademangan Sima. Pasukanmu tidak akan mampu melakukannya. Lihat kenyataan itu. Kau sendiri sudah terluka, bahkan agak parah. Demikian pula senapati pendampingmu. Bahkan para prajurit Demak tentu lebih mengenali medan daripada kalian. Gelar Garuda Layang itu tentu akan mereka tinggalkan. Yang akan terjadi adalah perang berubuh. Apakah kalian siap bertempur dalam perang berubuh di medan yang lebih banyak dikenal oleh musuh-musuh kalian? Prajurit Pajang adalah prajurit yang terlatih. Tidak kalah tanggon dengan prajurit Mataram. Aku tahu. Tetapi kenapa kalian tidak mau melihat kenyataan yang baru saja terjadi dengan pasukanmu? Sekarang aku nasihatkan kau menarik pasukanmu mundur ke perkemahan. Sementara itu matahari sudah semakin rendah. Jika kalian nekat memasuki Sima, seandainya kalian dapat menduduki satu pedukuhan yang berada di hadapan kita, namun setelah matahari terbenam, maka kalian akan dilumatkan. Ternyata kau justru menghalangi tugas kami. Baik, baik. Jika demikian, bawa pasukanmu memasuki neraka yang ada di hadapanmu itu. Lalu katanya kepada Rara Wulan, marilah kita pergi. Aku tidak sampai hati melihat para prajurit Pajang ini esok pagi tidak lagi memiliki kepalanya masing-masing, karena semalaman mereka akan dibantai oleh prajurit Demak yang lebih menguasai medannya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Kalian akan kemana? Kalian akan meninggalkan tugas kalian begitu saja? Tugas apa? Bukankah kalian prajurit dari Mataram? Kalian seharusnya ikut berjuang bersama kami untuk menindas pemberontakan Demak, mumpung masih belum berkembang semakin besar. Aku memang petugas dari Mataram, tetapi aku mempunyai tugasku sendiri bersama istriku. Jika aku melibatkan diri di pertempuran ini, karena aku berniat untuk melerainya jika mungkin. Karena hal itu tidak mungkin aku lakukan, maka aku justru menempatkan diri bersama pasukan Pajang, karena aku tahu bahwa Demak mulai meninggalkan ikatan persatuannya dengan Mataram. Kemudian sekarang kau akan meninggalkan kami? Saranku, kembalilah ke kemah. Senapati Pajang itu pun termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun memberi isyarat kepada pasukannya untuk kembali ke perkemahan. Dalam gerak surut itu, pasukan Pajang sempat mencari korban pertempuran yang baru saja berlangsung. Yang terbunuh dan yang terluka parah. Sementara langit pun menjadi semakin muram. Ketika malam turun, para prajurit Pajang itu telah menyalakan api di tengah-tengah perkemahannya, sementara di dapur asap pun telah mengepul pula. Sementara itu beberapa orang tabib yang ada dalam pasukan Pajang itu telah bekerja keras untuk mengobati orang-orang yang terluka. Dalam pada itu, Gelagah Putih dan Rara Wulan pun telah menemui Senapati Pajang yang terluka itu. Ada beberapa hal yang akan disampaikannya kepada Senapati Pajang itu. Sebaiknya kau bawa pasukanmu kembali ke Pajang sebelum fajar besok dengan diam-diam, berkata Gelagah Putih. Kenapa? Kau ini sebenarnya mau apa? Apakah kau ingin agar tugas yang aku emban ini gagal? Tidak. Tetapi kau harus mengerti bahwa Demak akan dapat mengerahkan pasukan 2 kali lipat dari pasukannya hari ini. Pasukan Demak dan pasukan perguruan Kedung Jati telah mempersiapkan Sima dengan baik. Demak mempunyai sepasukan wiratani yang terlatih dan yang jumlahnya banyak sekali. Sebelum kalian datang, anak-anak muda Sima, bahkan semua laki-laki yang masih kuat, telah dilatih perang-perangan sepekan 2 kali, sehingga mereka telah mempunyai kesiagaan kewadagan yang kuat. Sementara mereka melakukan latihan-latihan kewadagan, maka jiwa mereka pun setiap kali selalu diracuni dengan janji-janji yang membuat mereka kehilangan kepribadian mereka. Kami tidak akan gentar menghadapi pasukan yang tidak disiapkan dengan baik. Jumlah orang tidak banyak berpengaruh terhadap kekuatan sebuah pasukan yang kokoh, seperti pasukan Pajang sekarang ini. Jangan meremehkan kekuatan pasukan Demak di Sima. Jika kalian minta bantuan pasukan ke Pajang, maka kalian sudah terlambat. Besok saat fajar menyingsing, mereka sudah ada di sekitar perkemahan ini. Tetapi Senapati Pajang yang terluka itu menggeleng sambil berkata, aku tidak akan pergi. Aku akan menghancurkan mereka. Apakah mereka yang datang kemari, atau aku yang akan datang ke Kademangan Sima? Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian Rara Wulanlah yang bertanya. Jadi, apakah rencanamu besok? Besok aku akan mempersiapkan pasukanku sebaik-baiknya.
Tetapi besok aku tidak akan menyerang. Aku akan bertahan di perkemahan ini jika mereka menyerang. Jika benar seperti yang kau katakan, bahwa pada saat fajar menyingsing mereka sudah ada di sekitar perkemahan ini, maka kita akan menghancurkan mereka dengan gelar jurang derawah. Aku nasihatkan sekali lagi, tinggalkan perkemahan ini. Jangan halangi aku. Aku berterima kasih karena kau sudah menyelamatkan aku dan gelarku hari ini. Tetapi kau tidak berhak menghentikan aku. Ganjaran apa yang kau harapkan, sehingga kau kehilangan perhitunganmu sebagai seorang senapati? Mungkin kau mendapat keterangan yang keliru tentang Sima. Tetapi apa yang terjadi hari ini seharusnya merupakan peringatan bagimu. Terima kasih atas kepedulianmu, tetapi kau justru telah menyinggung perasaanku, seakan-akan aku adalah pemburu ganjaran, sehingga aku menjadi mata gelap. Aku minta maaf, sahut Gelagah Putih. Lalu katanya, tetapi pertimbangkan pendapatku. Aku sudah mempertimbangkannya. Dan kau tetap pada pendirianmu? Ya. Jika demikian, terserah kepadamu. Kaulah senapati pasukan Pajang di Sima. Sehingga karena itu maka kaulah yang bertanggung jawab. Segala sesuatunya terserah kepadamu. Lalu katanya kepada Rara Wulan. Rara, marilah kita pergi. Kita tidak berguna lagi di sini. Sebenarnya aku minta kalian tetap tinggal. Kalau kau dengarkan pendapatku, aku akan tetap bersama kalian dalam perjalananmu kembali ke Pajang malam ini. Maaf, Kisanak. Aku tidak akan mengingkari tugasku sebagai seorang senapati. Bukan mengingkari. Tetapi seorang senapati juga mempertanggungjawabkan nyawa setiap prajurit yang ada di dalam pasukannya. Tidak seorang pun di antara mereka yang pantas untuk mati dengan sia-sia. Jika nyawa itu dapat diselamatkan, maka nyawa itu harus diselamatkan. Aku bukan seorang pengecut, Kisanak. Gelagah Putih menarik nafas panjang. Namun kemudian ia pun berkata kepada Rara Wulan. Marilah. Sebaiknya kita pergi. Rara Wulan pun bangkit pula. Ketika ia siap untuk meninggalkan tempat itu, ia pun masih mencoba untuk memperingatkan senapati Pajang itu. Kirimlah petugas sandi ke Sima. Lihat, apa yang dilakukan oleh para prajurit Demak dengan pasukannya, serta usaha mereka untuk mengumpulkan para wiratani. Mungkin sekarang sudah ditabuh isyarat suara kentongan untuk mengumpulkan para wiratani itu, tetapi suara kentongan itu tidak terdengar dari perkemahan ini. Namun jika kau kirim orang yang terpercaya, maka mereka akan dapat memberikan laporan kepadamu. Terima kasih atas peringatan ini, Nyi. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun telah meninggalkan perkemahan para prajurit Pajang itu. Keduanya merasa sangat kecewa terhadap sikap Senapati Pajang, yang menurut pendapat Gelagah Putih dan Rara Wulan terlalu sombong, sehingga tidak sempat melihat kenyataan yang dihadapinya. Senapati itu memerlukan peringatan, desis Gelagah Putih. Tetapi sebenarnya aku tidak sampai hati meninggalkan perkemahan itu, sahut Rara Wulan. Apa boleh buat? Senapati yang keras kepala itu sama sekali tidak mendengarkan pendapat orang lain. Tetapi mudah-mudahan kemampuan serta jumlah orang-orang Sima yang sudah terpengaruh oleh Demak tidak sebanyak yang kita bayangkan. Tetapi prajurit Demak dan orang-orang dari perguruan Kedung Jati akan mengerahkan mereka, seperti memaksa sekelompok itik keluar dari kandangnya untuk dibawa ke tempat penggembalaan di parit-parit sebelah padukuhan. Ya. Dan itu sangat mencemaskan. Sebenarnya lah malam itu Senapati Pajang telah mengirimkan beberapa orang petugas sandi untuk melihat keadaan di Sima menjelang tengah malam, mereka yang telah kembali memberikan laporan yang bersamaan. Di seluruh Sima telah terdengar suara kentongan dengan irama yang khusus. 3 kali, 3 ganda. Terus-menerus tidak henti-hentinya. Di bulak yang baru panen di sebelah padukuhan induk telah berkumpul orang yang jumlahnya tidak terhitung. Mereka adalah anak-anak muda dan laki-laki yang masih kokoh dari seluruh kademangan Sima, dan bahkan dari kademangan-kademangan di sekitarnya. Agaknya mereka telah menjalani latihan yang cukup. Mereka pun mengenakan pakaian yang seragam dengan senjata yang memadai. Bukan berjenis-jenis senjata seadanya. Meskipun tidak setangkas prajurit, namun nampaknya mereka pernah mendapatkan latihan-latihan yang cukup, berkata seorang petugas sandi yang berhasil mendekati tempat orang-orang Sima itu berkumpul. Senapati Pajang itu tidak dapat mengabaikan laporan-laporan yang diterimanya itu. Ia harus memperhatikan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi.
Diam-diam Senapati Pajang itu mulai mengakui kebenaran pendapat orang Mataram yang telah menyelamatkan nyawanya dan bahkan gelar pasukannya, yang juga berarti menyelamatkan banyak nyawa. Ketika dua orang yang meronda di luar perkemahan kembali, maka keduanya juga melaporkan bahwa mereka telah mendengar suara kentongan lamat-lamat di seluruh Kademangan Sima, dan bahkan di Kademangan-Kademangan di sekitarnya. Senapati tertinggi Pajang yang sudah terluka itu pun segera memanggil para senapati yang membantunya, untuk membicarakan langkah-langkah yang akan mereka ambil. Kita harus segera mengambil keputusan. Waktu semakin mendesak, berkata senapati itu. Namun akhirnya para senapati itu mengambil keputusan untuk meninggalkan perkemahan. Kita sama sekali bukan pengecut, berkata seorang senapati yang bertugas memimpin pasukan Pajang yang berada di Lambung. Tetapi jika kita tetap akan memberikan perlawanan menghadapi musuh yang jumlahnya berlipat ganda, maka itu berarti bahwa kita membiarkan prajurit-prajurit kita mati dengan sia-sia. Padahal jika mereka masih tetap hidup, pada kesempatan lain mereka akan dapat memberikan arti yang lebih besar lagi bagi perjuangan ini. Baiklah, berkata senapati tertinggi pasukan Pajang itu. Kita memang tidak boleh mengingkari kenyataan. Maka senapati tertinggi itu pun kemudian telah mengeluarkan perintah agar pasukan Pajang itu bersiap untuk meninggalkan perkemahan. Biarlah api tetap menyala. Biarlah dapur tetap mengepul. Yang harus kita bawa adalah para prajurit yang gugur serta mereka yang terluka parah. Jangan ada yang tertinggal. Semua harus tetap berada dalam barisan. Prajurit Pajang itu pun segera melaksanakan perintah. Sebenarnya lah para prajurit Pajang dapat mengerti kenapa mereka harus menarik diri. Meskipun ada pula di antara mereka yang menjadi kecewa karena mereka merasa sudah berada di mulut Kademangan Sima. Namun para pemimpin kelompok pun segera menjelaskan apa yang sebenarnya mereka hadapi. Yang kita hadapi adalah bengawan yang banjir. Kita tidak akan mampu melawan arusnya. Jumlah prajurit Demak dan para Wiratani dari Sima tidak dapat dihitung. Bahkan seandainya mereka berlari-lari saja di perkemahan ini tanpa membawa senjata, maka kita semuanya akan mati terinjak-injak. Apalagi mereka adalah orang-orang yang sudah terlatih, di samping prajurit Demak dan para murid dari perguruan Kedung Jati. Namun ada saja di antara para prajurit, bahwa rasa-rasanya mereka tidak rela untuk pulang dari medan dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Yang gugur sudah jelas akan dianggap sebagai seorang pahlawan. Yang terluka pun akan dihormati. Tetapi mereka yang pulang sambil menunduk dengan senjata yang berada di dalam sarungnya, tidak akan berani menatap wajah-wajah mereka yang menyambutnya di pinggir jalan. Mereka tidak akan dapat menjawab jika ada yang bertanya. Apakah Sima sudah kau rebut? Sima telah terlepas dari tangan mereka. Biarlah para senapati mempertanggungjawabkannya di hadapan rakyat dan para pemimpin di Pajang, berkata para pemimpin kelompok. Bukankah kita tinggal menjalankan perintah? Demikianlah. Sejenak kemudian pasukan Pajang itu pun sudah bersiap untuk meninggalkan perkemahan mereka. Semua panji-panji, kelebet dan umbul-umbul telah digulung. Tetapi mereka membiarkan api di tengah-tengah perkemahan tetap menyala. Bahkan beberapa orang telah menaburkan kayu-kayu kering ke dalam api. Demikian pula perapian di dapur, masih saja tetap mengepul. Para petugas sandi dari Demak yang kemudian datang mengawasi keadaan, masih tetap menganggap bahwa prajurit Pajang masih tetap berada di perkemahan. Api di tengah-tengah perkemahan itu masih tetap menyala dan asap di dapur tetap mengepul. Di dalam gelapnya malam, pasukan Pajang itu bagaikan ular raksasa yang merayap perlahan-lahan. Tidak ada obor yang terpasang. Pasukan itu berjalan di dalam gelapnya malam, yang terasa semakin pekat jika mereka memasuki padukuhan-padukuhan yang sudah tertidur lelap. Sampai menjelang dini, pasukan Demak masih belum tahu bahwa perkemahan prajurit Pajang itu sudah kosong. Baru ketika mereka melihat lewat para petugas sandi bahwa api di perkemahan itu mulai mengecil dan bahkan hampir padam, tanpa ditambah kayu-kayu kering lagi, mereka mulai menjadi curiga. Dua orang petugas sandi pun kemudian sepakat untuk merayap lebih dekat lagi. Hati-hati. Orang Pajang itu licik. Mungkin mereka sedang membuat jebakan. Namun semakin dekat dengan perkemahan, maka mereka menjadi semakin curiga. Perkemahan itu nampak sepi seperti kuburan. Tidak ada orang. Tidak ada rontek, umbul-umbul dan panji-panji, desis yang seorang. Tetapi kawannya menyahut. Justru karena itu kita harus sangat berhati-hati.
Ini tentu cara licik yang dipergunakan oleh orang-orang Pajang untuk menjebak kita. Lihat, api hampir padam. Tidak ada apa-apa. Meskipun demikian, kawannya masih juga sangat berhati-hati, bahkan menjadi semakin curiga melihat keadaan perkemahan orang-orang Pajang. Namun akhirnya mereka merayap semakin dekat. Mereka pun berusaha berputar mengelilingi perkemahan itu. Namun mereka tidak menemukan apa-apa selain api yang sudah akan padam serta asap yang masih mengepul. Bahkan akhirnya keduanya pun menjadi semakin dekat dan justru memasuki perkemahan yang memang telah kosong itu. Kosong. Perkemahan ini memang sudah kosong, berkata yang seorang lagi. Ya. Kita sudah tidak mendapatkan apa-apa lagi selain beberapa barang yang ketinggalan. Agaknya mereka pergi dengan tergesa-gesa. Tentu belum terlalu jauh. Tidak ada apa-apa. Marilah segera kita laporkan kepada senapati tertinggi. Maksudnya yang memangku tugas senapati itu, sepeninggal senapati tertinggi pasukan gabungan kita. Keduanya pun kemudian dengan tergesa-gesa kembali ke Sima. Sementara itu di bulak sawah di sebelah padukuhan induk Sima, yang padinya sudah dipanen, anak-anak muda dan bahkan laki-laki Sima dan sekitarnya yang masih kokoh, telah dikumpulkan. Mereka siap dengan senjata mereka masing-masing. Senjata yang sudah sejak sebelumnya dibagi di antara mereka oleh para prajurit Demak. Bahkan senjata-senjata itu sudah pula mereka pergunakan untuk latihan-latihan. Selain anak-anak muda dan semua laki-laki yang masih kokoh, yang sebagian besar adalah para petani dan disebut pasukan Wiratani itu, mereka didampingi oleh para prajurit Demak dan murid-murid dari perguruan Kedung Jati yang benar-benar sudah terlatih dengan baik. Namun selagi seorang senapati yang mengemban tugas senapati tertinggi sepeninggal senapati tertinggi yang sebenarnya, yang telah terbunuh di pertempuran, mengatur dan membicarakan rancangan serangan yang akan mereka lakukan atas perkemahan para prajurit Pajang, maka dua orang pengamat yang telah menemukan perkemahan orang Pajang itu kosong, telah datang untuk memberikan laporan. Kenapa kosong? Bertanya senapati itu. Kami tidak tahu. Tetapi kenyataan itu yang kami temui. Mungkin itu merupakan salah satu tipuan orang-orang Pajang untuk menjebak kita. Mungkin sekali, sahut seorang senapati yang bertugas di sayap kanan. Pada saat kita menyerang perkemahan itu, maka pasukan Pajang yang sudah tidak ada di perkemahan itu akan langsung menyerang padukuhan induk Kademangan Sima dan mendudukinya. Kita memang harus berhati-hati menghadapi akal-akal licik orang-orang Pajang, sahut senapati yang lain. Karena itu, maka yang menjadi senapati pengganti itu pun kemudian memutuskan. Kita tidak akan menyerang besok saat fajar menyingsing. Malam ini justru kita akan mengatur pertahanan atas Kademangan Sima dengan sebaik-baiknya. Mungkin orang-orang Pajang itulah yang justru akan datang menyerang. Baru besok kita akan meyakinkan keadaan. Kita akan mengambil sikap segera setelah kita mengetahui keadaan yang sebenarnya. Sekarang, kita sudah tidak mempunyai waktu lagi untuk mencari keberadaan mereka. Tetapi kita memperhitungkan bahwa besok pagi-pagi sekali mereka akan datang seperti siluman, sebelum matahari terbit. Kita tidak usah menunggu lagi. Sekarang kita harus mulai mengatur pertahanan itu. Mungkin mereka tidak menunggu dini hari. Baik. Sekarang kita persiapkan pertahanan di sekitar padukuhan induk. Sementara kita akan mengirimkan kelompok-kelompok prajurit dan para wiratani ke padukuhan-padukuhan kecil di sekitar padukuhan induk. Jika terjadi sesuatu, misalnya ternyata pasukan Pajang datang menyerang, maka kita semuanya dimanapun kita bertugas, harus membunyikan isyarat, agar kita masing-masing dapat segera mengambil sikap. Demikianlah, pada saat itu juga senapati pengganti itu telah mengatur tugas. Beberapa kelompok telah ditugaskan untuk pergi ke padukuhan-padukuhan di sekitar padukuhan induk. Sementara itu pasukan Demak dan para murid dari perguruan Kedung Jati telah dipersiapkan untuk dapat bergerak cepat kemana saja. Mereka berada di Banjar Kademangan, di rumah Ki Demang serta para bebahu yang lain. Namun segala sesuatunya sudah diatur dengan sebaik-baiknya, jika pada saatnya pasukan itu harus bergerak. Dalam pada itu, pasukan Pajang yang kembali ke Pajang telah menjadi semakin jauh dari Sima. Mereka telah membawa kawan-kawan mereka yang terbunuh dan terluka. Senapati Pajang yang terluka itu menjadi berdebar-debar ketika ia melihat dua sosok orang yang berdiri di tengah jalan yang akan dilalui oleh pasukannya. Ternyata keduanya adalah Gelagah Putih dan Rara Wulan. Selamat malam, sapa Gelagah Putih kepada Senapati Pajang yang berjalan di paling depan.
Senapati itu pun segera mengenali mereka berdua. Dengan nada berat Senapati itu pun menjawab. Selamat malam. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun kemudian berjalan bersama mereka ke arah Pajang. Akhirnya kami telah melakukan sebagaimana kalian pesankan, berkata Senapati yang telah terluka itu. Syukurlah, sahut Gelagah Putih. Sebenarnya lah kami berdua sangat mencemaskan keadaan seluruh pasukan. Kami memang tidak sampai hati untuk pergi terlalu jauh meninggalkan kalian. Sepeninggal kalian, aku telah mengirim petugas sandi untuk melihat keadaan di Kademangan Sima. Ternyata benar seperti yang kalian katakan, bahwa di Sima telah bersiaga pasukan Wiratani yang tidak terhitung jumlahnya. Kau akan sangat mengalami kesulitan menghadapi mereka, berkata Gelagah Putih. Mungkin pasukanmu memiliki keterampilan jauh lebih tinggi dari para petani yang terpaksa turun ke medan pertempuran itu, entah apapun alasannya. Jika kalian memaksa diri untuk bertahan, maka korban akan tidak dapat dihitung lagi. Mungkin dengan kelebihan para prajurit Pajang, kalian akan dapat bertahan beberapa lama. Namun dalam pertempuran yang terjadi maka prajurit-prajuritmu akan membantai para petani itu, sementara para prajurit Pajang pun akan berguguran. Kau benar. Karena pertimbangan itulah, maka kami akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri, kembali ke Pajang. Pajang harus membuat persiapan-persiapan yang lebih matang untuk menghadapi Demak, yang telah dengan tanpa ragu-ragu mengerahkan para Wiratani untuk maju ke medan pertempuran. Senapati yang terluka itu mengangguk-angguk. Kalian harus menemukan cara terbaik untuk menghindari korban yang terlalu banyak di kedua belah pihak. Prajurit-prajurit kalian sendiri, serta para petani yang akan menjadi lawan-lawan kalian. Ya. Aku akan memberikan laporan terperinci. Baiklah. Kami pun akan segera pergi ke Mataram, agar Mataram dapat mengambil langkah-langkah terbaik. Jika mungkin, Mataram tidak usah berperang melawan Demak. Apalagi yang memimpin Kadipaten Demak adalah saudara tua Kanjeng Sultan di Mataram. Senapati itu mengangguk-angguk. Namun katanya kemudian, tetapi jika terpaksa harus dilakukan kekerasan, maka Pajang akan siap untuk bertempur bersama para prajurit Mataram, melawan Demak yang telah bekerja sama dengan orang-orang dari perguruan Kedung Jati. Mudah-mudahan akan dapat dilakukan sekaligus. Penyelesaian dengan Demak dan dengan perguruan Kedung Jati itu. Senapati Pajang itu pun mengangguk-angguk. Demikianlah. Iring-iringan pasukan Pajang itu pun semakin lama menjadi semakin mendekati Pajang. Sebenarnya Senapati yang memimpin pasukan itu ingin agar mereka sampai di Pajang sebelum fajar. Karena itu, setiap kali ia memerintahkan agar pasukannya berjalan semakin cepat. Tetapi karena mereka membawa kawan-kawan mereka yang gugur serta yang terluka, maka kadang-kadang mereka masing-masing harus memperlambat perjalanan mereka sejenak. Demikianlah. Ketika langit menjadi merah oleh percikan cahaya matahari pagi, iring-iringan pasukan yang kembali dari Sima itu pun memasuki pintu gerbang Pajang. Namun demikian pasukan itu mendekati pintu gerbang, mereka sudah tidak lagi bersama Gelagah Putih dan Rara Wulan, yang telah memisahkan diri. Mereka akan langsung menuju ke Mataram untuk menyampaikan hasil perjalanan mereka untuk melacak para pengikut Kisah Balintang. Namun yang mereka dapatkan justru lebih dari pelacakan terhadap para pengikut Kisah Balintang itu. Sementara pasukan Pajang itu memasuki pintu gerbang Pajang, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan sudah menempuh perjalanan ke barat, menuju ke Mataram. Ternyata ketahanan tubuh keduanya memang sangat tinggi. Setelah menjalani laku serta latihan-latihan yang panjang, maka keduanya memiliki kemampuan jauh lebih tinggi dari para prajurit Pajang. Demikian para prajurit Pajang itu sampai di Pajang, setelah diterima oleh senapati yang berkewajiban, serta mereka telah diizinkan memasuki barak mereka, mereka pun langsung mencari tempat untuk beristirahat. Mereka merasa sangat letih setelah kemarin mereka bertempur dalam gelar hampir sehari penuh. Kemudian sambil kembali ke perkemahan, mereka harus mencari dan kemudian membawa kawan-kawan mereka yang gugur dan terluka parah. Ketika mereka sampai di perkemahan, mereka rasa-rasanya masih belum sempat beristirahat. Apalagi para petugas sandi yang harus pergi ke Sima untuk melihat perkembangan keadaan, sementara yang lain harus meronda, berjaga-jaga, serta ada pula yang bertugas di dapur. Pada saat-saat mereka beristirahat itu, Gelagah Putih dan Rara Wulan masih menempuh perjalanan ke Mataram. Namun mereka masih nampak segar. Langkah-langkah mereka masih tetap tegar.
Namun ketika kemudian matahari memanjat naik, maka mereka memang merasa haus dan lapar. Kita berhenti sejenak, Rara. Di pasar atau di kedai? Bertanya Rara Wulan. Di kedai saja. Kita mempunyai beberapa pilihan yang akan kita pesan. Rara Wulan mengangguk. Katanya. Baiklah. Kita akan singgah di kedai. Tetapi seandainya kita berhenti di pasar, tentu juga akan terdapat banyak pilihan. Tetapi agak lebih tenang di kedai, yang tidak berjejalan. Kita pilih kedai yang sepi, yang sedang tidak banyak pembelinya. Keduanya pun kemudian singgah di sebuah kedai yang memang agak lebih sepi dibandingkan dengan kedai-kedai yang lain, yang berjajar berseberangan jalan dengan sebuah pasar yang terhitung ramai. Meskipun kedai itu terhitung sepi, tetapi ada juga beberapa orang yang sudah duduk di dalamnya. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun kemudian mengambil tempat di sudut kedai itu. Seorang pelayan mendekatinya dan menanyakan apakah yang akan mereka pesan. Ada dawet cendol, bertanya Gelagah Putih. Ada, Kisanak. Kami minta 2 mangkuk dawet cendol dan 2 mangkuk nasi rawon. Aku lihat ada nasi rawon di sini. Ada, Kisanak. Kami menyediakan rawon iga-iga sapi. Bagus. Beri kami 2 mangkuk. Ketika pelayan itu pergi, Rara Wulan berdesis. Kakang minta yang aneh-aneh. Tentu nikmat sekali. Rawon iga-iga. Tentu bukan tulang iganya, tetapi daging di tulang iga. Rara Wulan pun tersenyum. Sambil menunggu maka keduanya mendengarkan apa yang dibicarakan orang-orang yang ada di kedai itu. Apakah mereka juga berbicara tentang perang di Sima yang baru terjadi kemarin? Tetapi agaknya berita tentang perang di Sima masih belum mengalir ke selatan. Mereka masih belum berbicara tentang hubungan antara Demak dan Pajang serta Mataram. Mereka masih saja berbicara tentang keadaan kehidupan mereka sehari-hari. Berita tentang perang itu belum sampai kemari. Atau mungkin orang-orang di sini masih tidak peduli akan suasana yang semakin panas di utara. Rara Wulan mengangguk-angguk. Katanya. Ya. Nampaknya mereka masih belum menghiraukan apa yang terjadi di sebelah utara. Namun pada suatu saat, jika kekacauan itu mengalir ke selatan, mereka akan terkejut. Pada saatnya mereka akan mengetahuinya, desis Gelagah Putih. Apalagi Demak dan para pengikut Ki Sabalintang itu tentu tidak akan begitu saja pergi ke selatan. Pertempuran di Sima itu akan membuat mereka lebih memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat terjadi. Ternyata bahwa Pajang juga sudah mempersiapkan dirinya dengan baik. Bahkan di Sima pasukan Pajang mampu mengimbangi pasukan Demak yang bergabung dengan para pengikut Ki Sabalintang, meskipun Pajang harus mengerahkan segenap kemampuan yang ada. Bahkan hampir saja pasukan Pajang itu mengalami kesulitan yang menentukan. Rara Wulan mengangguk-angguk. Katanya, untuk beberapa saat, Demak tentu akan berhenti bergerak. Tetapi itu bukan berarti bahwa mereka tidak akan bergerak lagi ke selatan. Demak tentu hanya menunda sesaat untuk membenahi kekuatannya. Bahkan mungkin Demak akan melindas Pajang lebih dahulu, sebelum mereka akan pergi ke Mataram. Memang mungkin. Tetapi Pajang tentu tidak akan mudah ditembus. Jika Demak mengerahkan semua laki-laki dan membawanya ke Pajang, sementara Pajang tidak sempat melakukannya, maka Pajang tentu tidak akan mampu menahan arus banjir bandang dari utara itu. Demak, terutama Ki Sabalintang, tidak akan peduli berapa banyak korban yang akan jatuh. Yang penting mereka dapat mendesak Mataram atau sayap-sayap kekuatannya. Ya. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Sementara itu seorang pelayan telah menghidangkan pesanan Gelagah Putih bagi mereka berdua. Nah, Kakang tentu akan sering datang kemari. Gelagah Putih tersenyum. Rawon iga-iga sapi itu memang sangat menarik baginya. Ketika mereka sedang makan, beberapa orang yang nampaknya pedagang-pedagang dari pasar di seberang memasuki kedai itu. Mereka pun kemudian duduk di tengah-tengah kedai. Seorang di antara mereka berteriak kepada seorang pelayan. Kami minta nasi ceting. Lauknya apa saja yang terbaik, bawa kemari. Baik, Kisanak. Minumnya apa saja yang ada. Dawet? Ya. Ya. Sima merupakan salah satu jalur perdagangan kain yang baik. Dengan perang yang terjadi di Sima, maka satu jalurku terputus. Aku juga akan banyak kehilangan, desis yang lain.
Aku sudah terlanjur menanam modal yang cukup besar di Sima bagi perdagangan hasil bumi. Tetapi perang itu tentu akan menghancurkan segala-galanya. Perang itu akan dapat menjadi alasan orang-orang Sima ingkar janji. Seorang yang lain pun menyahut. Kenapa harus terjadi perang yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan? Para pemimpin Demak dan Pajang itu tentu saling berebut pengaruh. Di samping berebut pengaruh, mereka tentu juga berebut daerah basah. Sima, meskipun tidak terlalu besar, akan dapat menjanjikan berbagai macam pemenuhan kebutuhan bagi para pemimpin Demak maupun Pajang. Tanpa menghiraukan kebutuhan orang lain, mereka berebut dengan cara yang kasar sekali. Perang. Ya. Mereka tentu mengatasnamakan kepentingan kadipaten mereka masing-masing. Tetapi seorang yang lain di antara mereka agaknya mempunyai tanggapan yang berbeda. Dengan nada berat orang itu berkata, tetapi kebutuhan seseorang tentu bukan hanya kepentingan kebendaan. Mereka tentu juga mempunyai kepentingan harga diri dan jangkauan kepentingan yang lebih jauh dari sekedar mencari tempat yang basah dalam pengertian rejeki. Lalu apa? Kekuasaan? Bukankah merebut kekuasaan bagi seorang pemimpin juga berarti berebut kesempatan untuk mendapatkan rejeki banyak? Tetapi tentu tidak semua orang berbuat seperti itu. Mungkin Pajang merasa berkewajiban untuk membendung arus orang-orang Demak yang mengalir ke selatan. Menurut pendengaranku, Demak bergerak ke selatan untuk menguasai tahta Mataram, karena Kanjeng Adipati Demak itu darahnya lebih tua dari yang bertahta di Mataram sekarang. Apa artinya kekuasaan jika tidak sejalan dengan kemukten bagi seorang pemimpin? Dengan berkuasa, mereka akan mendapat kesempatan untuk berbuat apa saja. Tetapi itu tentu bukan seorang pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik akan berbuat lain. Dengan kekuasaan, mereka akan meluruskan tatanan dan paugeran bagi kepentingan rakyat banyak. Kau tentu tahu bahwa itu hanya omong kosong. Mungkin mereka memang berpura-pura membela kepentingan orang banyak. Tetapi sebenarnya mereka hanya melindungi kepentingannya sendiri. Kepentingan keluarganya dan sanak kadangnya. Jika seseorang sudah tidak mempunyai kepercayaan lagi, maka memang sulit untuk menempatkan diri. Semua usaha akan banyak terhambat. Para pemimpin yang dengan gigih memperjuangkan kepentingan rakyatnya, justru dihambat oleh orang-orang yang mempunyai pengaruh tetapi yang sudah kehilangan kepercayaan kepada orang lain. Justru karena ketakutannya kehilangan kesempatan untuk menimba rejeki sebanyak-banyaknya di kalangan rakyat itu sendiri. Kau sendiri bagaimana? Apakah peristiwa yang terjadi di Sima itu tidak merugikan dirimu serta usahamu? Aku pribadi memang sangat dirugikan. Aku juga tidak menghendaki ada perang. Semua orang yang waras tentu membenci perang. Tetapi perang itu masih saja terjadi. Namun perang tidak selalu terjadi karena kedua belah pihak berebut pengaruh, berebut kekuasaan yang akan dapat disalahgunakan untuk kepentingan sendiri atau golongannya. Maksudmu? Perang dapat terjadi karena dua keyakinan yang berbeda yang sama-sama dipertahankan. Tetapi memang ada perang yang terjadi karena seseorang yang menginginkan kekuasaan yang akan dapat dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri. Sedangkan pihak yang lain justru ingin meredam keinginan seperti itu. Terserah saja kepada penilaianmu. Setiap orang mempunyai penilaian sendiri terhadap perang. Tetapi secara umum perang telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan. Mengganggu usaha seseorang. Mungkin kau kehilangan pasarmu di daerah Sima dan sekitarnya. Dengan demikian keuntunganmu akan berkurang, sehingga pernyataanmu menentang perang itu pun sama seperti orang-orang yang berperang dan berebut rejeki. Tetapi menentang perang seharusnya berpijak pada pijakan yang lebih adil. Karena perang dapat juga terjadi karena satu pihak di antaranya justru berusaha mencegah tindak sewenang-wenang. Entahlah. Tetapi yang terjadi di Sima itu sangat merugikan aku dan kita semuanya. Mungkin kau dapat mengilaskannya, karena kau mempunyai pertimbangan-pertimbangan lain. Tetapi aku tetap saja menyesali kerugianku di Sima. Kawannya yang berbeda sikap itu pun terdiam. Apalagi ketika kemudian pelayan kedai itu mulai menghidangkan minuman dan makan bagi mereka. Nasi ceting dengan berbagai macam lauk pauknya. Gelagah Putih dan Rara Wulan masih saja makan dan minum sambil mendengarkan pembicaraan itu. Agaknya berita tentang perang di Sima itu baru saja sampai di telinga para pedagang yang sering pergi ke Sima, atau bahkan yang sudah menanamkan uangnya di Sima. Namun perang di Sima itu tidak terjadi dengan tiba-tiba saja. Di Sima sudah beberapa lama menyelenggarakan latihan-latihan keprajuritan.
Sementara itu prajurit Pajang pun telah berkemah pula di sebelah Sima sebelum perang itu terjadi. Namun agaknya orang tidak mengira bahwa yang terjadi adalah perang yang sebenarnya. Perang yang telah mengerahkan prajurit segelar sepapan. Bahkan kemudian dengan perang yang telah terjadi itu, Sima seolah-olah telah menjadi daerah tertutup di bawah kekuasaan Demak. Satu daerah kekuasaan Demak yang berada jauh di arah selatan. Beberapa saat kemudian, Gelagah Putih dan Rara Wulan yang telah selesai makan dan minum itu pun segera minta diri kepada pelayan di kedai itu, sambil membayar makan dan minum bagi mereka berdua. Keduanya pun kemudian melanjutkan perjalanan mereka ke Mataram. Ternyata ada pedagang yang memberikan tanggapan tidak jujur terhadap perang yang terjadi di Sima itu, "Kakang," berkata Rara Wulan. "Ya, ada di antara mereka yang mementingkan diri sendiri. Tetapi yang lain mempunyai tanggapan yang lain terhadap perang itu. Ada yang menolak perang hanya karena kepentingan diri sendiri. Ada yang membenci perang bukan karena orang itu memikirkan rakyat kecil yang menjadi korban, tetapi yang mereka pikirkan adalah uang mereka yang sudah terlanjur tertanam di daerah yang terjadi perang itu. Tetapi mereka yang mendapat keuntungan karena perang, justru akan selalu berharap perang itu terjadi. Ya. Mereka yang memasok berbagai jenis senjata kepada pihak-pihak yang berperang. Bahkan apa yang mereka sebut pusaka dan sifat kandel, sehingga mereka yang memilikinya menjadi kebal dan tidak dapat dikenai senjata jenis apapun juga. Bagi mereka yang memburu harta, apapun yang terjadi sama sekali tidak mereka pedulikan. Bahkan sesamanya yang saling membunuh pun tidak menggetarkan jantung mereka, asal mereka mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Baru jika kepentingannya sendiri tersinggung, maka ia akan berdoa agar perang itu berhenti. Ya, mereka tidak sempat memperhatikan kepentingan yang lebih besar. Keselamatan persatuan di negeri ini. Tegaknya tatanan dan paugeran, bahkan keadilan. Keduanya pun terdiam sesaat. Namun Gelagah Putih pun kemudian berdesis. Tetapi sebagaimana kita lihat, ada yang bersikap lain. Ada juga yang mempunyai wawasan yang lebih luas dari keuntungan semata-mata. Ya, sikap semacam itu pantas kita hargai. Keduanya pun berjalan semakin cepat. Matahari yang sudah berada di puncak, panasnya terasa telah menusuk ubun-ubun. Jika kita melewati orang yang berjualan caping bambu, aku akan membeli, Kakang. Kenapa? Kau kepanasan? Bukan karena kepanasan. Biar kulit wajahku tidak menjadi terlalu hitam. Gelagah Putih tertawa tertahan. Katanya, sejak kapan kau memikirkan kulit wajahmu agar tidak terlalu hitam? Sejak kita berniat kembali ke Mataram, jawab Rara Wulan sambil tersenyum pula. Kenapa? Biar Ki Patih Mandaraka tidak menjadi cemas melihat wajahku yang terbakar sinar matahari. Gelagah Putih pun tertawa semakin keras. Sementara itu keduanya pun berjalan terus menuju ke Mataram. Tetapi mereka sepakat untuk singgah di Jati Anom, dan bahkan jika waktunya memungkinkan, mereka akan dapat singgah di Sangkal Putung. Kecuali jika kakak sepupunya atau ayahnya bersedia untuk mengirimkan utusan ke Sangkal Putung, untuk memberitahu tentang perkembangan keadaan yang terjadi di Sima, dan bahkan kemungkinan prajurit Demak bergeser lagi ke selatan untuk menguasai Pajang. Meskipun untuk menyerang Pajang, Demak masih harus berpikir berulang kali. Sedikit lewat tengah hari, mereka pun telah mengambil jalan pintas. Mereka mengikuti jalan yang lebih sempit, tetapi akan lebih dekat jaraknya untuk mencapai Jati Anom. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun tidak langsung pergi ke barak prajurit Mataram di Jati Anom yang dipimpin oleh Untara, tetapi mereka lebih dahulu singgah di padepokan kecil di Jati Anom, peninggalan Kiai Gringsing yang kemudian dipimpin oleh Ki Widura. Demikian mereka sampai di regol padepokan kecil itu, Rara Wulan sempat berkata, kita tidak perlu membeli caping bambu. Di padepokan itu tentu terdapat banyak caping bambu. Gelagah Putih pun tersenyum pula sambil mengangguk. Ya, nanti kita membawa 10 caping bambu. Ketika Rara Wulan bergeser mendekatinya, Gelagah Putih justru menjauh sambil berdesis. Pes, kau lihat cantrik yang sedang sibuk membelah kayu itu? Rara Wulan tidak menjawab. Namun mereka berdua pun kemudian melangkah memasuki regol padepokan kecil itu. Cantrik yang sedang membelah kayu bakar dan kemudian menjemurnya di halaman itu terkejut melihat Gelagah Putih dan Rara Wulan tiba-tiba saja sudah berada di halaman. Kakang, Bokayu, desis Cantrik itu.
Bersambung ke bab 552. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.